Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita mengangkat sebuah tema yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu as-salafu laisu mu'awwilatan wala mufawwidah. Bahwasanya apa? As-salaf itu mereka bukanlah orang-orang yang melakukan takwil maupun orang-orang yang mentafwid sifat Allah tabaraka wa taala. Ikhwani hafizakumullah, dan ini adalah faedah yang kelima, ya, al-faidatu al-khamisatu, yaitu faedah yang kelima dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawan. Ikhwani hafizakumullah jami'an, bahwasanya Syekh menjelaskan di sini minal ma'lumi anna salafa hadhil ummah, bahwasanya daripada perkara yang ma'lum, yang diketahui, ya, maklum sekali, bahwasanya diketahui sekali, ya, sesungguhnya salaf umat ini, hadhil ummati, ya, salafa hadhil ummati minas sahabati wa tabi'ihim, ya, bahwasanya dari kalangan sahabat, ya, ataupun orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, ya, yaitu yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsih, bahwasanya salaf kita, ya, itu dari sahabat, yaitu ataupun dari kalangan tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, maka mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ataupun athar-athar yang kita sudah sebutkan, ya, pada awal-awal pembahasan kita berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, manhaj akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu Al-Qur'an, mengikuti ittiba'ul Qur'ani wa ittiba'ul kitabi was sunnah, ya, ala fahmi salafis salih. Maka ikhwani hafizakumullahu jami'an, bahwasanya apa? Ya, perkara yang sangat diketahui, yang sangat jelas, ya, bahwa sesungguhnya salaf kita, umat ini, salaf daripada umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, yang mengikuti mereka dengan, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsi, bahwasanya mereka telah menetapkan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya daripada sifat-sifat yang ataupun nama dan sifat baginya. Ya, apakah itu di dalam Al-Qur'an ataupun apa yang telah ditetapkan, sebagaimana Syekh mengatakan wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Dan apa yang telah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhi yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Tentunya di sini dia sesuai, penetapan itu sesuai dengan apa? Dengan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala ataupun maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana, ya, apa yang kita sudah bahas tadi sore ataupun di sore hari tadi, ya, bahwasanya apa? Ataupun siang hari tadi, bahwasanya ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang berbicara tentang, ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sedang berbicara tentang zat, maka sudah pasti kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, menetapkan sebuah sifat bagi Allah, maka tentunya sifat itu sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna, yang maha mulia, ya, yang maha besar, yang tentunya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada semisal dengannya sesuatu pun. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka, ya, bahwasanya
ya perkara yang paling jelas bagi kita para salaf kita dari kalangan sahabat ataupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi. Mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, dan apa? Wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat. Dan mereka menetapkan apa yang ya tentunya yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Allah baginya, ya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala daripada nama maupun sifat. Tentunya ini ya dia ya berkaitan ataupun ya sesuai dengan apa yang merupakan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala ataupun maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kaidah tadi, kita berbicara tentang sifat, berbicara tentang zat. Ketika kita berbicara tentang zat, maka kita berbicara tentang sifat. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, sifat tentunya dia memiliki kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau Allah ya dengan zatnya, ya wujud Allah Subhanahu wa taala ataupun zat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya, yang maha mulia, begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal ataupun bisa menyatarai Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ahlu sunnati wal salaf kita ya fala yushabbihuna ya wala yu'attiluna wala yukayyifuna. Ya, bahwasanya apa? Salaf kita ya radhiyallahu anhum, ya, maka mereka apa? Kita tidak dapatkan sedikit pun mereka mentasybih atau menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Wala yu'attiluna, mereka tidak mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yukayyifuna, dan sekali-kali mereka tidak pernah bertanya bagaimana ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Kita tidak pernah mendapatkan hal ini dalam athar-athar mereka. Ya, padahal ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ya, hadis-hadis Nabi dibacakan kepada mereka, ya, disampaikan kepada mereka, bahkan di situ disifatkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka dapatkan ayat-ayat berkaitan dengan sifat, tapi tidak sekalipun mereka bertanya, ya, bagaimana mereka tidak pernah kita dapatkan mereka bertanya bagaimana sifat Allah, ya, apa makna daripada tangan dan sebagainya, tidak pernah. Ini menunjukkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, yaitu al-istiwa'u ma'lum, yaitu istiwa itu maknanya jelas. Artinya di sini istiwa mewakili semua sifat, ya, mewakili sifat yang lainnya. Ikhwani hafizakumullah jami'an, maka salaf kita fala yushabbihuna, mereka tidak melakukan tasybih, mereka tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Wala yu'attiluna, mereka sekali-kali tidak mengingkari ataupun ya meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, ataupun Mu'tazilah. Wala yukayyifuna, dan mereka sekali-kali tidak bertanya bagaimana dan bagaimana. Ya, bagaimana dan bagaimana. Karena bertanya bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kategori bid'ah. Ya, termasuk kategori sebuah perbuatan bid'ah, dan ini perbuatan fasik. Allahu a'lam bishawab. Wala yukayyifuna bi khilafi ya, berbeda dengan apa? Bi khilafi tariqatil khalafi, berbeda dengan cara memahaminya orang-orang khalaf, orang-orang yang mereka itu ya menyelisihi jalan salaf, ya. Ya, maka allati hiya at-ta'wil, yang mana ya jalan mereka itu adalah ta'wil, mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ya mentakwilnya menjadi apa? Istaula, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, istaula, menguasai atau ghalaba alaihi, ya bahwasanya menguasai ataupun mengalahkannya. Maka ini yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah ataupun yang semisal dengan mereka, yaitu apa? Mereka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatillahi azza wajal, ya, mereka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan mereka menyelewengkan makna daripada makna yang sebenarnya, ya. Mereka membawa kepada makna yang batil, makna yang tidak sesuai dengan apa yang ya diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ahlu sunnati wal jamaah menyelisihi jalannya orang-orang mufawwidah, ya. Orang-orang mufawwidah, ya, yaitu siapa mereka? Allati za'ama al-muawwilatu annaha tariqatus salaf. Bahwasanya orang-orang yang mereka ya za'ama, yaitu apa? Allati za'ama al-muawwilatu annaha tariqatus salaf, yang mana orang-orang muawwilah ini, yaitu orang-orang yang melakukan takwil ini, mereka menganggap bahwasanya ya tafwid ini merupakan jalannya salaf. Ya, tafwid ini merupakan jalannya salaf, ya. Orang-orang mufawwidah, yaitu orang-orang
yang mana orang-orang Mu'awwilah mengatakan mereka ini adalah jalan apa yang orang-orang yang dilakukan oleh salaf. Apa itu mufawwidah? Mufawwidah itu ikhwani hafizakumullah jami'an. Mufawwidah itu ya adalah orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat Allah, ya, orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka kalau ahlu sunnah mereka menetapkan lalu mereka menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mufawwidah mereka tidak mau menetapkan, ya, mereka tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka ya menyerahkan apa namanya? Mereka juga tidak mau menetapkan juga tidak mau mengingkari. Dan mereka menyerahkan secara total ya makna ataupun apa? Ya, kaifiyahnya mereka menyerahkan secara total. Inilah yang dilakukan, inilah yang disebut dengan orang-orang mufawwidah. Ahlu sunnah menyelisih mereka. Ya, titik perselisihannya, titik perbedaannya di mana? Yaitu ahlu sunnah menetapkan lalu menyerahkan. Ya, kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyahnya bagaimana? Ahlu sunnah, misal, ahlu sunnah menetapkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, kemudian menyerahkan ya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Tentunya istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk sebagaimana ya apa yang disangkakan oleh orang-orang ya Mu'awwilah ya sehingga mereka melakukan takwil terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini titik perbedaannya yaitu apa? Ahlu sunnah menetapkan lalu menyerahkan kaifiyah ataupun hakikat ya daripada sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mufawwidah maka mereka tidak mau menetapkan ya, mereka juga tidak mau mengingkari dan mereka menyerahkan semua secara total kaifiyah ataupun apa semua kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun makna ya dan sebagainya. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka inilah yang kita ya dapatkan dan kita katakan bahwasanya ya ini tidak sebagaimana yang sangkaan orang-orang Mu'awwilah bahwasanya mereka mengatakan jalan tafwid atau jalannya orang-orang mentafwid atau mufawwidah inilah jalan salaf. Kita katakan la, sebagaimana ya athar-athar yang kita sudah sebutkan pada awal-awal daripada pembahasan kita berkaitan dengan kitab ini. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka ya orang-orang Mu'awwilah mereka menyangka bahwasanya ya mufawwidah ini adalah merupakan apa? Jalannya ataupun tata caranya salaf dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tidak. Wallati yaquluna fiha ya, dan orang-orang yang mereka mengatakan pada an sifatillah ya azza wajal Allahu a'lam bimuradihi ya bimuradihi biha, bahwasanya apa? Kalau kita tanya kepada orang-orang mufawwidah ini maka mereka akan katakan apa? Mereka katakan bahwasanya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu dengan maksud daripada sifat-sifat tersebut. Artinya sebagaimana kita katakan tadi, mereka tidak mau menetapkan, tidak mau mengingkari, tidak mau juga mengingkari. Mereka menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah menyelisihi mereka, yaitu ahlus sunnah menetapkan kemudian ya menyerahkan kaifiyah ataupun hakikat daripada sifat tersebut kepada Allahu tabaraka wa taala, tentunya dengan poin terpenting yaitu apa? Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka inilah ya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya menyelisihi ini, jalan mufawwidah itu bukan jalan salaf, Mu'awwilah juga bukan jalannya salaf, atau takwil itu bukannya jalan para salaf kita, ya tafwid juga bukanlah jalannya salaf kita. Adapun salaf kita maka ya mereka menetapkan lalu menyerahkan hakikat ataupun kaifiyah daripada sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan ya tidak menyamakan dengan sifat makhluk dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, jalan pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang yang mengedepankan ya yaitu ilmul kalam, begitu juga mengedepankan akal lebih daripada wahyu Allah Tabaraka wa taala. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, maka Syekh kemudian mengatakan di sini bahwasanya apa? Ya bahwasanya yaitu ya orang-orang yang mufawwidah ini yaitu orang-orang yang mereka mengatakan Allahu a'lam bimuradi biha. Allah yang maha tahu dengan maksud daripada ya sifat tersebut ya. Maksud ataupun arti maksudnya kaifiyah mereka serahkan secara total, tidak mau menetapkan, tidak mau mengingkari, pokoknya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ya disebut dengan mufawwidah.
Ikhwani hafidhakumullah jami'an, ya, wa qad awdaha al-aqidah as-salafi, ya, fi sifatillah azza wa jal, fi sifati al-Imam Malik, bahwasanya apa? Bahwasanya telah menjelaskan tentang akidah salaf ini, ya, berkaitan dengan akidah salaf ini, akidahnya salafun salih, sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, maka telah menjelaskan hal ini, ya, berkaitan dengan sifat-sifat ini, yaitu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik sudah menjelaskan dengan begitu jelas sebagaimana athar yang selalu ana ulang-ulang, ya, athar yang selalu ana ulang-ulang, yaitu apa? Ketika beliau mengatakan fi kalamihi al-masyhur, ya, pada ucapan beliau fi kalamihi al-masyhuri, kalam ataupun ucapan beliau yang begitu masyhur, yang begitu, ya, kita ketahui. Ya, lamma su'ila an kaifiyatil istiwa, ketika beliau ditanya tentang bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa kata beliau? Faqal, Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, yaitu al-istiwa'u ma'lumun wal kaifa majhulun, ya, wal imanu bihi wajibun, ya, was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, yaitu istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya jelas, ya, sehingga sahabat tidak pernah bertanya apa sih makna, ya, Allah Subhanahu makna istiwa. Ya, sahabat tidak pernah bertanya. Begitu juga sahabat juga tidak pernah bertanya apa makna daripada wajah, apa makna daripada tangan, tidak pernah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Ya, sahabat tidak pernah bertanya, ya, apa makna tangan di situ, ya, dalam ayat itu. Tidak pernah. Ini menunjukkan apa? Makna daripada tangan itu jelas. Makna daripada istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu jelas, ya, sehingga tidak membutuhkan apa kepada soal. Maka sehingga Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa ma'lumun, istiwa itu maknanya jelas, wal kaifa majhul. Ya, kaifa majhul, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu majhul, tidak bisa kita ketahui. Kenapa? Apa sebab? Karena ini perkara gaib, ya. Yang mana perkara gaib itu kedepankan keimanan, bukan akal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwanya Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, semua adalah wajib. Adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang sifat tersebut adalah sebuah kebid'ahan, ya, sebuah bid'ah, dan ini ya termasuk kategori dosa besar. Bertanya tentang bagaimana ya istiwanya Allah ini sebuah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan fahum la yufawwiduna, ya, fil ma'na. Ya, maka orang-orang salaf kita, ya, salaf kita, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sekali-kali mereka tidak apa? Melakukan tafwid. Yaitu mereka tidak melakukan tafwid berkaitan dengan makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak katakan, ya, wallahu alam, apa makna daripada ayat ini, ya, berkaitan dengan sifat ini. Wallahu alam bishawab. Ya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini. Ya, salaf kita tidak seperti ini. Salaf mereka menetapkan makna daripada sifat dan mereka menyerahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Ikhwani hafidhakumullah jami'an, maka salaf kita fahum la yufawwiduna fil ma'na. Salaf kita, ya, mereka bukanlah orang-orang yang melakukan tafwid dalam makna, ya, maupun wa inna ma yufawwiduna fil kaifiyah. Adapun mereka cuman menyerahkan berkaitan dengan apa? Kaifiyahnya sifat tersebut. Jadi ahlu sunnah, ya, mereka ataupun salaf kita, mereka tidak sekali-kali mengatakan, ya, wallahu a'lam bishawab, apa makna daripada ayat ini berkaitan dengan sifat ini, ya. Mereka sekali-kali tidak mengatakan seperti itu, tapi mereka mengatakan, ya, sifat Allah istiwa. Contoh, istiwa Allah beristiwa. Tapi kaifiyahnya bagaimana? Baru mereka serahkan pada Allah. Mereka tafwidkan kaifiyahnya sifat tersebut kepada Allah. Tapi mereka menetapkan. Berbeda dengan jalan orang-orang mufawwidah, yang mana mereka tidak mau, mereka menyerahkan, ya, mereka menyerahkan makna daripada sifat itu tidak mau menetapkan, ya, begitu juga mereka, ya, tidak mau menetapkan juga tidak mau mengingkari. Ini alasan mereka. Ya, ini jalannya orang-orang orang-orang, ya, mufawwidah, yaitu mereka tidak mau menetapkan, ya, mereka tidak mau menetapkan. Mereka katakan berkaitan dengan sifat, wallahu a'lam bishawab. Mereka tidak mau berbicara tentangnya. Ya, adapun ahlu sunnah menetapkan lalu menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka, ya, salaf ataupun sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sekali-kali
mereka tidak sama seperti jalannya orang-orang mufawwidhah, yaitu tidak mau menetapkan sifat, tidak mau menetapkan makna, ya, tidak mau menetapkan makna. Ya, maka Ahlus Sunnah menetapkan makna, menetapkan sifat tersebut, lalu diserahkan kaifiyahnya kepada Allah. Tafwidnya cuman dalam masalah kaifiyah. Tafwidnya Ahlus Sunnah itu dalam masalah masalah apa? Masalah kaifiyah. Adapun makna ditetapkan. Adapun makna ditetapkan. Inilah jalan salaf, yaitu jalan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwani hafidhakumullahu jami'an. Maka ya, wa inna ma yufawwiduna fil kaifiyah. Salaf kita mereka hanyalah melakukan dalam mereka menyerahkan berkaitan dengan masalah kaifiyah. Kaifiyah, ya, hakikat daripada istiwa tersebut. Adapun makna mereka tetapkan. Kalau orang-orang mufawwidhah, makna tidak mau tetapkan, ya, makna tidak mau ditetapkan. Wa man za'ama anna tariqatas salafi minas sahabati, ya, wa man tabi'ahum, ya, yaitu tafwidun, ya, bahwasanya apa? Barang siapa yang menganggap sesungguhnya jalannya salaf dari kalangan sahabat ataupun orang-orang yang mengikuti mereka adalah tafwid fi ma'ani sifat, dalam makna-makna sifat, faqad waqa'a fi mahadir salah, bahwasanya dia sudah jatuh ke dalam tiga hal. Yang pertama kata Syekh, jadi orang ini dia jatuh ke dalam tiga perkara yang jelas-jelas terjadi pada mereka, yaitu apa? Yang pertama yaitu jahlah. Jahlatu bimadhhabis salafi. Orang kalau mengatakan bahwasanya salaf itu mentafwid makna kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini dia jatuh ke dalam apa? Syekh mengatakan berarti dia bodoh, jahil dengan madhabnya salaf. Dengan madhabnya salaf kita dalam masalah akidah ini, ya. Yang kedua yaitu ya, dia watajhiluhu lahum. Dia menganggap salaf itu bodoh. Dia menganggap salaf itu tidak tahu tentang makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal kadzbu alaihim. Dusta atas nama mereka. Jadi kalau orang mengatakan salaf mentafwid makna, maka ini adalah kedustaan atas nama salaf, ya. Kedustaan atas nama salaf. Jadi kalau orang ya menganggap bahwasanya salaf itu melakukan tafwid, maka dia tidak terlepas daripada tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama, dia bodoh. Orang ini bodoh dan jahil dengan mazhab salaf dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa? Dia menganggap dia lebih pintar dan lebih pandai daripada salaf. Dia menganggap salaf itu bodoh, tidak mengetahui tentang tidak mengetahui tentang ya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu al-kadhbu alaihim, dusta atas nama mereka, dusta atas nama salaf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan Allah memberikan kefahaman kepada kita dalam pembahasan kita kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.